Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, saudara-saudari dan rekan-rekan muda yang terkasih, syukur pada Allah bahwa pada kesempatan kali ini kita memasuki pertemuan kedua pendalaman bulan Kitab Suci 2024 Keuskupan Surabaya dengan tema Allah Memulihkan Kemuliaan. Kita melanjutkan belajar kitab Nahum. Salah satu dari kitab 12 nabi kecil ini menarik untuk direnungkan. Ia memberikan kesaksian bahwa Allah akan memulihkan kemuliaan bangsa Israel yang sedang menderita oleh tekanan kerajaan Asyur. Jika pada pertemuan pertama kita menggunakan metode 7 langkah, maka pendalaman BKSN pada pertemuan kedua ini akan menggunakan metode Lectio Divina. Kita sudah cukup akrab dengan metode ini, yang secara harafiah diterjemahkan bacaan ilahi. Ini merupakan satu cara untuk berdoa dengan kitab suci. Lectio Divina terdiri dari 5 langkah. Yang pertama, Lectio atau pembacaan kitab suci. Kedua, Meditatio atau merenungkan teks kitab suci. Ketiga, Oratio atau berdoa. Keempat, Contemplatio atau mencecap permenungan dalam hati. Dan kelima, Aksio atau tindakan. Mari kita masuk ke dalam keheningan untuk memulai pendalaman kitab suci kita. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari berdoa bersama-sama. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami berterima kasih karena Engkau berkenan menggerakkan hati kami untuk lebih mengenal-Mu melalui kitab suci. Kami ingin lebih dalam merenungkan kehendak-Mu, menyadari kelemahan kami sebagai manusia yang serba terbatas. Engkaulah Tuhan, kekuatan dan penolong kami. Karena itu ya Bapa, bimbinglah kami dengan terang Roh Kudus-Mu agar dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersama-sama membaca teks kitab Nahum bab 2 ayat 1-2 secara perlahan-lahan. Pendobrak maju terhadap engkau. Jagalah benteng. Awasilah jalan. Ikatlah pinggangmu kuat-kuat. Kumpulkanlah segala kekuatan. Sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel. Sebab para perampas telah merampasnya dan membinasakan carang-carangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita membacanya bersama-sama sekali lagi. Pendobrak maju terhadap engkau. Jagalah benteng. Awasilah jalan. Ikatlah pinggangmu kuat-kuat. Kumpulkanlah segala kekuatan. Sesungguhnya Tuhan akan memulihkan kemuliaan Yakub seperti kemuliaan Israel. Sebab para perampas telah merampasnya dan membinasakan carang-carangnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Silahkan Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan saudara-saudari membaca sekali lagi di dalam hati bacaan dari kitab Nahum bab 2 ayat 1 sampai dengan 2. Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan saudara-saudari terkasih, siapakah yang dimaksud dengan pendobrak? Nabi Nahum tidak menyebut pendobrak itu. Namun, jika kita membaca ayat berikutnya, maka pendobrak itu adalah Allah Israel. Pendobrak itu akan maju melawan siapa? Pendobrak itu akan maju melawan Asyur. Nahum menyebutkan bahwa Allah Israel akan menjadi lawan Asyur. Mengapa Asyur harus menjaga benteng, mengawasi jalan, mengumpulkan segala kekuatan? Ini sebenarnya sebuah ejekan. Kota Niniwe memang dilindungi tembok luar dan sebuah lingkaran parit yang dalam untuk menjaganya di sebelah timur. Sementara itu, di sebelah barat ada tembok kota yang tinggi, kanal-kanal, dan sungai Tigris yang melindunginya. Selama ini orang-orang Asyur sangat kuat. Dengan kekuatannya, mereka telah merampas kemuliaan bangsa Israel. Ibarat pohon anggur, carang-carang Israel dirusak. Akan tetapi kekuatan itu tidak ada artinya lagi. Mengapa? Tuhan akan memulihkan kemuliaan Israel. Kekuasaan Niniwe akan diruntuhkan. Benar saja, keruntuhan ini terjadi pada tahun 612 sebelum Masehi saat Babel mengalahkan Asyur. Selama bertahun-tahun, Asyur mendasarkan kemuliaannya pada pejuangnya yang hebat, senjatanya yang luar biasa, tembok-tembok dan gerbangnya yang kuat, kekayaannya yang banyak. Akan tetapi, kekalahan mereka menjadi bukti betapa terbatasnya kekuatan manusia. Sementara itu, Tuhan pernah menjanjikan Israel menjadi bangsa yang besar dan kuat. Akan tetapi, kemuliaan Israel yang sejati berasal dari Tuhan. Tanpa campur tangan Tuhan, Israel bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ini mengingatkan kita pada kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dalam suasana keheningan, sekarang kita masuk pada bagian meditatio atau merenungkan teks kitab suci. Mari kita secara perlahan mengingat kembali bacaan Nahum bab 2 ayat 1 sampai dengan 2. Lalu silahkan menjawab dalam hati pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Dari bacaan yang tadi didengar, kata atau kalimat apa yang menyentuh bagi saya?
Pernahkah kita merasa sebagai manusia lemah? Kapan kita sungguh mengalami bahwa Allah sungguh Maha Kuasa? Silahkan Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda membagikan hasil permenungannya secara singkat dan padat. Jika Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan saudara-saudari melaksanakan pendalaman kitab suci ini secara pribadi, silahkan menuliskan hasil permenungannya dalam buku harian pribadi atau pada secari kertas. Jika membutuhkan waktu lebih lama, silahkan jeda video ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, keadaan kita tidak selalu baik. Tekanan pekerjaan, biaya hidup, kondisi kesehatan, situasi keluarga bisa menjadi beban pikiran. Kita ragu dan gelisah, apakah kita bisa melalui kesulitan-kesulitan ini? Hari ini Nahum mengajarkan bahwa situasi sulit bisa berubah dan menjadi cerita yang menginspirasi banyak orang. Allah berkuasa memulihkan kemuliaan bagi kita. Mengingat semua itu, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Engkau berkuasa atas semua makhluk. Pada pertemuan BKSN ini, kami diingatkan bahwa kami adalah makhluk yang lemah dan berdosa. Kadang kami bermegah diri, merasa paling kuat dan benar. Ajarilah kami untuk lebih rendah hati. Dengarlah umat-Mu berseru, Engkaulah Allah yang memulihkan kemuliaan. Ya Allah Maha Rahim, bantu kami untuk lebih mencintai kitab suci dan melaksanakan yang diperintahkan. Dengarlah umat-Mu berseru, Engkaulah Allah yang memulihkan kemuliaan. Ya Tuhan, berikanlah kami kesejahteraan, baik untuk jiwa maupun raga kami, saat tubuh kami lemah dan pikiran kami penuh. Perbaharuilah semangat kami dengan kasih dan kekuatan-Mu. Dengarlah umat-Mu berseru, Engkaulah Allah yang memulihkan kemuliaan. Tuhan, ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mendukung dalam keluarga. Di tengah kesibukan dan perbedaan, bantulah kami menemukan harmoni dan kebahagiaan bersama. Dengarlah umat-Mu berseru, Engkaulah Allah yang memulihkan kemuliaan. Bapa yang penuh cinta, meskipun banyak tantangan dalam hidup ini, ajarilah kami untuk selalu bersyukur. Semoga kami tetap melihat berkat-Mu di tengah segala kesulitan. Dengarlah umat-Mu berseru, Engkaulah Allah yang memulihkan kemuliaan. Tuhan, saat kami merasa terpuruk dan kehilangan arah, ingatkanlah kami bahwa Engkau selalu hadir. Jadilah pelita dalam kegelapan kami, dan angkatlah kami dari kejatuhan ini. Dengarlah umat-Mu berseru, Engkaulah Allah yang memulihkan kemuliaan. Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan saudara-saudari yang terkasih,
kita memasuki tahap kontemplatio atau mencecap permenungan dalam hati. Mari kita hening kembali, menyadari kehadiran Allah, menikmati kebersamaan dengan Allah secara pribadi, dan mengalami cintanya yang dicurahkan pada kita umatnya secara khusus dan pribadi. Mari mengarahkan pandangan kepada Allah. Dia sungguh mau hadir, solider dengan manusia yang punya banyak kelemahan. Mari memandang Allah melalui mata hati kita, kagum atas sapaannya yang secara pribadi saat ini. Kejatuhan kerajaan Asyur yang hebat mengajarkan bahwa Allah sanggup menyatakan kuasanya atas apapun di muka bumi ini. Dalam BKSN kali ini, mari mengagumi iman kita yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kita mengakui Allah yang esa, mewartakan cinta kasih pada semua makhluk, menghargai keadilan, dan dipanggil untuk menjadi saksi iman, serta hidup seperti para rasul yang selalu mengupayakan hidup kudus. Saudara sekalian, sekarang kita membuka mata dan mengucapkan, Puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki tahap aksio atau tindakan nyata. Nahum mengajarkan bahwa kita terbatas. Sebaliknya, Allah yang tak terbatas sanggup mengubah semua peristiwa hidup manusia dari yang buruk menjadi hidup penuh rahmat. Menyadari itu, mari kita menata hati kita dengan niat-niat baik yang akan kita lakukan, bertobat dari kemegahan diri, menjadi lebih pasrah dan tabah, serta menjadi saksi hidup yang penuh harapan. Mari kita menyatukan segala permenungan dan niat baik kita dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita memohon pula doa Bunda Maria untuk mendukung niat baik kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.
Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami telah melaksanakan pendalaman sabda-Mu dalam BKSN pertemuan yang kedua ini dengan baik. Kami percaya bahwa Roh-Mu sendiri yang menuntun kami. Sebagai manusia yang lemah dan sering jatuh dalam dosa, kami sering mengandalkan kekuatan diri sendiri. Bantu kami ya Allah untuk bertobat, sehingga pada akhirnya kami layak menjadi umat kesayangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih dalam Kristus, mari kita mengakhiri pertemuan pendalaman kitab suci kita yang kedua ini dengan mohon berkat Tuhan. Mari kita hening sejenak. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, dan saudara-saudari, pertemuan kedua bulan Kitab Suci 2024 Keuskupan Surabaya sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sampai jumpa dalam pertemuan pendalaman Kitab Suci selanjutnya.